Manis, kelapanya sangat gurih, enak sekali, niatnya memuji. Tapi tuan rumah yang tiba-tiba masuk dan dipuji terdiam 1000 bahasa. Mengapa? Dia akhirnya mengatakan, maaf Romo, sebetulnya kelapa parut tadi itu untuk supaya tangannya itu tidak bergetah, jadi membersihkan tangan. Tadi sudah dipakai beberapa tamu sebelumnya. Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 24 Agustus 2021 bersama Romo Albertus Joni SCJ dari Palembang. Selamat mendengarkan. Sahabat Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan, salam Fresh Juice. Hari ini 24 Agustus 2021 adalah Pesta Santo Bartolomeus Rasul. Saya mengundang engkau hari ini untuk masuk ke wilayah sabda Allah yang menghidupkan, yang menyegarkan. Maka sebelum kita memulai mendengarkan Injil hari ini, tenangkan batinmu, tenangkan suara hatimu. Bersiaplah mohon Roh Kudus agar ia berbicara kepada dirimu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 1 ayat 45 sampai 51. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabatku yang diberkati Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Kalau Anda memiliki seorang sahabat bule dan Anda ingin mengajaknya ke restoran Padang, hati-hati. Terjadi pada saya beberapa kali ketika saya sedang sibuk menjelaskan ini sayur rendang, ini sayur nangka, ini gulai, ini ayam pop. Dia dengan begitu nikmat mendengarkan sambil meminum air kobokan tangan itu. Dipikirnya air minum. Di kali kesempatan yang lain, seorang Romo lokal, Romo Indonesia, ketika datang ke tempat di mana saya melayani, dia bingung karena nangka segar dari pohon yang masih bergetah itu disajikan dengan kelapa parut. Ya namanya orang tidak tahu adatnya, tidak tahu kebiasaan. Lalu nangka itu dimakan bersama dengan kelapa parut yang disajikan. Waduh, memang unik rasanya, kata Romo itu. Ini nangkanya manis, kelapanya sangat gurih, enak sekali, niatnya memuji.
Tapi tuan rumah yang tiba-tiba masuk dan dipuji terdiam 1000 bahasa. Mengapa? Dia akhirnya mengatakan, maaf Romo, sebetulnya kelapa parut tadi itu untuk supaya tangannya itu tidak bergetah, jadi membersihkan tangan. Tadi sudah dipakai beberapa tamu sebelumnya. Jadi habis diudek-udek pakai tangan, kelapanya dimakan. Nah, saudari-saudaraku yang terkasih, Injil hari ini sangat menarik. Injil hari ini berkisah tentang prasangka Natanael pada Yesus. Tadi di bagian awal Injil, Natanael dengan sangat lugas mengatakan, "Hei, apa ada yang baik datang dari Nazaret?" Ketika mendengar Yesus dikisahkan adalah ternyata orang Nazaret. Banyak ahli kitab suci mengatakan bahwa memang Natanael tinggal tidak jauh dari Nazaret, sehingga ada rivalitas antara dua desa. Ini lucu ya. Rivalitas antara dua desa pun dicatat dalam kitab suci itu loh. Dan uniknya adalah teman-teman, prasangka Natanael seketika runtuh ketika Yesus memuji dia. Inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan padanya. Runtuhlah semua prasangka Natanael ketika Yesus bahkan menunjuk bahwa dia sudah melihat Natanael dari kejauhan saat dia masih berada di bawah pohon ara. Natanael seketika tahu bahwa yang dihadapi bukan orang biasa. Prasangkanya gugur seketika itu juga. Mari kita merenungkan Injil hari ini, teman-teman. Prasangka itu rupa-rupanya bisa membuat kita berpikir buruk tentang orang lainnya. Prasangka itu adalah soal kelekatan. Soal kelekatan pikiran dan hati. Juga menentukan juga cara pandang kita terhadap orang lain atau terhadap hal-hal lain yang ada di luar diri kita. Itu sebabnya prasangka adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dihilangkan. Dia melekat dalam kedirian kita. Dia menentukan cara kita menilai dan bertindak. Maka pertanyaan saya adalah sederhana. Apakah kita masih sering dikuasai prasangka-prasangka buruk terhadap orang lain? Apakah kita masih dikuasai seringkali oleh asumsi-asumsi sepihak kita? Entah karena pengalaman buruk di masa lalu atau karena seperti cerita bule tadi di awal renungan Romo, atau semata karena kita tidak tahu. Atau seperti Natanael, karena kita tidak kenal. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita berhenti. Mari kita melepaskan prasangka-prasangka itu. Ketika kita melihat seseorang misalnya dan ada pikiran buruk, sadari pelan-pelan. Hei, pengenalanku akan orang itu toh belum sempurna. Ada wilayah-wilayah yang masih misterius yang tidak ku ketahui dari orang itu. Mengapa aku harus menjadi hakim atas saudara dan saudariku? Untuk sesuatu yang buruk yang dilakukan oleh pihak lain terhadap kita misalnya, pasti ada alasan di balik itu. Pasti ada alasan mengapa orang melukai hati kita. Jadi alih-alih kita melihat prasangka-prasangka kita sendiri yang belum tentu benar, bukankah lebih baik kita berwelas asih? Daripada bergosip misalnya, bukankah lebih baik kita mulai menceritakan kebaikan orang lain? Daripada kita menularkan kabar yang belum tentu benar, bukankah bijaksana bila kita diam? Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita berhenti berprasangka. Itu poin pertama saya. Poin kedua saya, mari belajar dari Yesus dalam Injil hari ini. Saya pikir cara Yesus menghadapi prasangka dari Natanael sangat elok, sangat elegan. Alih-alih berklarifikasi dan memberikan bukti, Yesus tidak berfokus pada dirinya sendiri. Dia keluar, dia tidak bertanya, mengapa engkau berpikir buruk terhadap aku? Hei Natanael,
Lihat. No, dia tidak buat itu. Dia tidak perlu repot-repot membuktikan siapa dirinya. Tuhan Yesus mengalihkan fokus dari dirinya ke diri Nathanael sendiri. Tuhan Yesus keluar dari dirinya dan menyapa Nathanael secara pribadi. Nathanael, engkau adalah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalammu. Dan lebih dari itu, Yesus hendak mengatakan, hei Nathanael, aku mengenal engkau. Aku tahu siapa engkau. Saya merasa teman-teman, ketika kita berjumpa, ketika kita bertemu dari hati ke hati, di sana prasangka lebur, di sana asumsi kita yang buruk-buruk itu gugur. Perjumpaan menjadi penting. Perjumpaan dari hati ke hati lebih-lebih menjadi sangat-sangat penting di zaman ini. Zaman ini zaman serba digital. Orang kalau mau mengirimkan pesan begitu mudah lewat WhatsApp, lewat Line, lewat Telegram. Tapi engkau rasakan, kadang-kadang tulisan tidak cukup menyentuh ya teman-teman ya. Kadang-kadang penampakan wajah, seperti saat aku memandang engkau dari hati ke hati, seperti inilah yang sebenarnya kita butuhkan di masa-masa yang tidak mudah ini. Ada satu filsuf Yahudi yang tinggal di Prancis, sangat terkenal, Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas mengatakan, ketika aku memandang engkau, aku menyingkapkan pribadi yang lain. Ketika aku memandang wajahmu, aku melihat realitas yang ilahi. Saya pikir filsuf yang luar biasa ini ada benarnya. Ketika kita menyempatkan diri memandang wajah ke wajah, hati ke hati, ada realitas yang lebih dalam daripada sekedar perjumpaan fisik. Ada realitas yang lebih dalam yang memikatku untuk lebih berwelas asih kepadamu. Dan persis itu yang Tuhan Yesus lakukan kepada Nathanael. Dia memilih berjumpa dengannya. Dia memilih menyapanya dari kedalaman hatinya. Dia memilih berwelas asih kepadanya. Seberapa sering kita berwelas asih kepada orang asing terutama? Seberapa sering kita berusaha untuk, hey, stop dulu dengan judgementku. Aku memilih untuk mengenal dia. Aku memilih untuk mengerti mengapa dia berbuat demikian. Ini poin kedua saya teman-teman. Jadi instead of judging people, be wise, be humble, be merciful. Jadilah orang yang berbelas kasih. Saya Romo Albertus Joni SC memberkatimu dari kejauhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hati-hati, masuk rumah makan Padang, jangan diminum air kobokannya. Bye, jumpa lagi bulan depan. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 24 Agustus 2021. Terima kasih kepada Romo Albertus Joni untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.